Oke, gue akan Sunafdop dan mungkin di sini gue bakal coba ngejelasin persamaan diferensial linear order 1 gitu ya. Dan ya rada shocking soalnya gue baru tahu kurikulumnya ternyata udah ditukar ya. Nah, langsung aja. Jadi materi persamaan diferensial linear order 1 intinya itu apa? Intinya itu sebenarnya ya bentuk umumnya. Bentuk umumnya kayak gimana? Jadi bentuk umumnya itu kayak gini. Kalau ada turunan Y terhadap X misalnya ditambah PX dikalikan Y itu sama dengan QX ya. Dimana ya dimana ini kalau gue deskripsiin ya, ini turunan pertama dalam X gitu ya, turunan pertama Y dalam X, ini adalah fungsi X, fungsi dalam X ataupun bisa juga ya konstanta juga termasuk ya, konstanta juga bisa aja. Gimana kalau gue buat atau konstanta ya, atau konstanta. Nah Y itu ya si fungsinya gitu ya. Jadi si Y tadi kan dy per dx ini kan turunan dari si Y nya. Nah yang ini berarti si Y itu sendiri kayak gitu, yang belum diturunin. Nah si QX juga sama kayak ini, fungsi dalam X atau juga bisa konstanta kayak gitu. Nah ini bentuk umum atau general form dari si persamaan diferensial linear order 1 ya. Nah terus persamaan diferensial linear order 1 ini itu dibagi dua nih. Jadi ada yang homogen, dan ada yang non homogen gitu. Non homogen, sini gue buat ya, non homogen. Nah yang homogen kayak gimana? Sebenarnya simpelnya yang homogen tuh lu punya ini nih, dan si QX-nya ini yang berdiri sendiri di sini itu sama dengan 0 bentuknya, sehingga lu peroleh kayak gini. dy per dx ya sama dengan minus px dikalikan y. Jadi ini karena ini sama dengan 0, ini langsung lu pindah aja ke sana gitu ya. Nah, jadi lu bakal ketemu bentuk ini. Nah, terus ini tuh bakal bisa diselesaikan bisa diselesaikan dengan metode separasi variabel gitu ya. Jadi nanti kayak gini. Seper y dy sama dengan minus px dx gitu. Nah, terus kedua ruas lu integralin segala macam gitu ya. Nah, itu bisa diselesaikan kayak gitu. Ya, tengah gue coba deh. Misalnya ini gue integralin kedua ruas. Set. Set gitu ya. Nah, maka gue peroleh gimana? Misalnya si fungsi Rx itu merupakan hasil integrasi dari minus px dx ya. Misalnya nih. dx. Nah, maka ini bisa gue tulis jadi gimana? Integral dari sepernya kan ln mutlak y ya. Ln mutlak y sama dengan, nah ini jadi ya hasil integral dari si ini tadi kan udah kita tetapkan ya. Jadi ini sebenarnya ya cuma variabel aja gitu. Penanda fungsi aja. Nah, ini jadi si Rx gitu ya, hasil integral dari minus Px, Rx ditambahkan C gitu kan. Gitu. Ya. Nah, terus kalau kita mau cari si ininya ya, si Y-nya ya. Y-nya berarti ya pakai aja, kan kita punya nih, kalau misalnya kita punya ln dari 3 ya, itu kan sebenarnya sama artinya arti ini kan sebenarnya dia mau nyari di pangkat berapa yang hasilnya 3 gitu kan. Nah ini yang ditanya gitu. Nah artinya ln mutlak y itu bisa kita tulis sebagai apa? Jadi di pangkat berapa yang hasilnya mutlak y kayak gitu. Kebayang ya? Nah, gitu. Oke. Nah, maka itu bisa kita tulis jadi gimana? Kita bisa tulis jadi di pangkat berapa? Nah, berarti itu udah dikasih tahu tuh Rx tambah C ya. Rx tambah C ya
sama dengan mutlak Y. Oke, sampai situ aman. Nah, oke, kita lanjut. Di sini gue lanjut ke sini ya tulisnya. Nah, maka kita punya tuh mutlak Y sama dengan E pangkat Rx tambah C kan bisa gue pecah jadi E pangkat Rx dikalikan E pangkat C. Sepakat? Nah, ini dia. Perhatikan bahwa mutlak itu kan ya plus minus kan, ada dua kemungkinan gitu. Antara Y-nya lebih dari 0 sama Y-nya positif. Artinya, ya gue bisa tulis Y sama dengan plus minus ya E pangkat C dikali E pangkat Rx. Nah, gitu. Nah, sehingga E pangkat C ini kan pada akhirnya juga berupa konstanta. Nah, ini bisa kita tukar dengan variabel baru gitu ya. Misalnya A itu sama dengan E pangkat C. Nah, maka kita peroleh Y sama dengan ya A dikalikan E pangkat Rx gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, maka ini yang disebut dengan persamaan diferensial linear order 1 homogen gitu ya. Jadi dia sebenarnya sama bentuknya kayak yang apa namanya? Yang fungsi eksponensial yang berhubungan dengan perkembangan gitu ya, yang biasa dipakai misalnya untuk menentukan apa namanya? Penggandaan bakteri segala macam gitu-gitu ya. Nah, jadi kita peroleh tuh kalau misalnya dia bentuknya persamaan diferensial linear order 1 yang homogen. Kayak gitu ya. Ini gue tipin dikit ya. Nah, yang gue pindah ke sini. Nah, oke. Kita sekarang coba bahas yang non-homogen. Yang non-homogen kayak gimana kira-kira ya? Nah, non-homogen dia tuh bentuknya literally kayak gini. Jadi Qx-nya tuh tidak sama dengan 0 gitu ya. Jadi bedanya tuh cuma si homogen tadi, si Qx-nya sama dengan 0. Nih gue tandain sini. Qx sama dengan 0. Gitu ya. Nah, non-homogen dia itu bentuknya berarti ya naturally kayak yang atas gitu ya. Pxy sama dengan Qx. Nah, untuk menyelesaikan yang non-homogen ini, kita nggak bisa selesaiin langsung kayak begini nih, pakai metode separasi variabel gitu ya, karena ada si Qx-nya. Nah, artinya kenapa? Karena ada si Qx, karena ya kalau misalnya ini masih ada, kalau ini kita pindah ke sana, tetap aja kita nggak bisa satuin Y dengan DY, DX dengan PX gitu ya. Jadi variabelnya bakal beda gitu. Nah, sehingga dibutuhkanlah cara lain gitu. Nah, cara yang mungkin biasa dipakai itu adalah dengan menentukan faktor integrasinya ya. Jadi faktor integrasi ini sebenarnya lebih ke apa namanya, sebagai tools yang dipakai buat akhirnya kita bisa ngebantu kita buat menyelesaikan permasalahan si persamaan diferensial linear ini gitu ya. Jadi Ix, nah ini disebut dengan faktor integrasi ya. Faktor integrasi ya. Nah, Ix itu bisa dicari apa? Dengan E pangkat integral dari Px dx gitu. Nah, artinya apa? Nanti pada saat lu punya contoh soal kayak gimana gitu ya. Nah, lu identifikasi di bentuknya kayak begini. Terus lihat mana yang nempel sama Y. Kan itu adalah Px. Berarti Px-nya lu tarik, jadi lu masukin ke sini nih. Nah, lu bakal dapat faktor integrasinya. Kayak gitu ya. Nah, terus nanti gimana? Nah, terus kita bisa ya. Kita bisa apa namanya? Kita bisa si hasil faktor integrasi ini itu kita kalikan ya. Kita kalikan langsung ke kedua ruas ini gitu ya. Nah, ini nanti ada tekniknya. Atau sebenarnya juga ada rumusnya ya, ada rumusnya yang bisa kita gunakan. Cuman gue lihat di kurikulum itu kayaknya diajarin buat ngemanipulasi. Nah, mungkin ini nanti bisa kita lihat lebih lanjut di soal ya, gitu. Kita bisa coba tesnya. Tapi yang penting adalah
ya non homogen tuh dia bentuknya kayak gini, dan kita perlu cari faktor integrasinya gitu ya buat nge-solve-nya. Oke. Nah, kita coba soal ya. Oke, nah misalnya di sini gue punya suatu soal, misalnya dia y aksen plus y cos t itu equals to 0 gitu ya. Nah, kayak gitu. Dengan yang bagian ya, yang pertama, dengan dikasih tahu misalnya y0-nya itu sama dengan setengah, seperdua. Nah, kira-kira kayak gimana? Nah, teman-teman perhatikan bahwa dari sini teman-teman sebenarnya sudah bisa melihat ya. Ingat lagi-lagi jangan sampai lupa bahwa bentuk dari bentuk general dari persamaan diferensial linear order 1 itu kan dy per dx plus y dikali dengan px sama dengan qx gitu kan. Nah, sorry. Nah, perhatikan bahwa dy per dx itu kan ya turunan dari si y gitu kan. Nah, y kali px itu berarti y kali cos t. Nah, tapi di sini ya ini berarti dalam antara y dengan t ya. Berarti ya ini sebenarnya tinggal ganti aja dy per dt y per y kali py sorry, dy per dt tambah y kali pt sama dengan qt gitu ya. Nah, ini masalah variabel doang, x-nya diganti t aja. Nah, perhatikan bahwa wah ini y kali pt nih. Ini harusnya qt nih. Nah, qt-nya itu dikasih tahu 0, maka teman-teman bisa tentuin homogen nih. Nah, kayak gitu ya. Gitu ya. Nah, ya kurang lebih kayak begitu ya. Dan ya udah tinggal kita solve aja gitu. Nah, kira-kira gimana caranya? Nah, pakai cara tadi dy per dt gitu ya, tambah y cos t equals to 0 gitu. Terus ya kita pisahin aja. Kita pindahin dulu si y cos t-nya ke sana. Sama dengan minus y cos t gitu ya. Nah, ini dia metode separasi variabel. Yang ada t-nya lu pindah ke sana, yang ada y-nya lu pindah ke sini gitu. Atau bisa sebaliknya juga. Di sini t-nya gua pindah ke sana, y-nya gua pindah ke sini ya. Maka gua peroleh kayak gini. Min 1 per y, jangan min 1 per y. 1 per y 1 per y dy sama dengan min cos t dt gitu. Gitu ya. Nah, habis itu dengan cara yang sama lagi-lagi gua integralin aja gitu kan. Integralin kedua ruas nih boy. Nah, maka lu peroleh kayak gimana? Ln dari mutlak y sama dengan, nah, integral dari min cos t dt. Sekarang gua mau coba ingat-ingatin. Integral dari cos x dx itu apa sih? Integral cos x dx atau sesuatu yang kalau diturunin ya hasilnya cos x. Ya itu adalah sin x. Nah, tapi di sini ada minusnya nih. Berarti ya udah minus, berarti minus sin x kayak gitu ya. Nah, berarti ini tuh jadi pernah itu. Min sin t ya plus c gitu ya. Oke. Nah, mungkin sedikit ini kenapa di sini nggak ada plus c-nya? Ya sebenarnya ada gitu ya. Cuman ya dipindahin ke sini karena toh pada akhirnya juga sama-sama c. Jadi ya c itu ya apa namanya pengistilahan kayak ada konstanta gitu ya, even mau itu dari sini atau dari sini ya digabung aja ke sana jadi c gitu. Gitu ya. Jadi jangan bingung. Nah, setelah kita udah peroleh ini, dengan cara yang sama kayak tadi, ubah bentuknya. Jadi penulisan eksponensial. E pangkat min sin T plus C gitu ya. Sama dengan mutlak Y gitu ya. Ya udah, ini tinggal Y sama dengan A dikali E pangkat min sin T gitu kayak tadi ya. Gitu. Nah, kita udah peroleh fungsi dari si y-nya gitu kan. Jadi ini disebut dengan solusi umum. Solusi umum dari persamaan diferensial linear order 1 homogen ya. Gitu ya.
Artinya apa? Artinya eh secara umum si solusi dari Y ini tadi kan, ini kita sebenarnya kita mau mencari fungsi Y ya dari persamaan ini gitu. Dan kita udah peroleh, dan ini disebut solusi umum. Nanti solusi khusus pada saat apa? Jadi ada istilah solusi khusus saat kamu nyesuaiin sesuai dengan kasus yang dia minta, yaitu dari Y0 sama dengan setengah, kita bakal cari konstanta, kan ini konstanta ya sebenarnya. Konstanta ini apa gitu. Jadi dia adalah sebuah solusi yang khusus untuk menyelesaikan permasalahan ini yang berkaitan dengan ini, yang memenuhi itu gitu. Gitu. Karena yang memenuhi ini bisa banyak gitu ya. Nah, jadi kita mau lihat solusi khusus untuk ini dengan memanfaatkan informasi ini gitu. Nah, kita coba cek. Berarti katanya kalau Y-nya 0 ya, atau Y0 itu kan artinya YT ya. Jadi Y dalam fungsi ya, Y sebagai fungsi dalam T gitu ya. Nah, berarti T-nya dimasukin 0 nih. T-nya dimasukin 0. Itu nilai Y-nya setengah gitu. Nah, berarti nilai Y-nya setengah, gue masukin sini ya. Setengah sama dengan A dikali E pangkat min sin T-nya tadi 0. Nah, ini dia nih. Nah, setengah sama dengan A kali E pangkat min sin 0. Sin 0 itu berapa? Ya 0. Nah, E pangkat 0 sama dengan 1. Berarti A-nya sama dengan setengah. Gitu. Nah, maka lu peroleh solusi khususnya dari situ. Gitu ya. Udah dapat. Berarti Y sama dengan A-nya masukin setengah kali E pangkat min sin T. Nah, inilah yang kita sebut dengan solusi khusus. Solusi khususnya. Kayak gitu. Ya. Min sin 0 dan A, Y, so the solution is Y equals to, ya. Gitu ya. Oke. Nah, aman. Nah, ini adalah salah satu contoh soal untuk yang homogen gitu. Nanti teman-teman bisa bereksperimen gimana nanti kalau misalnya ini E pangkat 2 ternyata ini hasilnya enggak 0 gitu ya. Nah, itu nanti ya teman-teman ulik sendiri kayak gitu. Dan jangan lupa kalau bingung langsung tanya aja, bisa langsung di grup atau PC juga boleh gitu ya. Nih, top N gitu, di line ya gitu. Oke, kita coba lanjut next soal ya. Sini gue lihat soalnya dulu. Wait ya. DY per DT. Nah, ini. Misalnya kita punya DY per DT tambah 3T kuadrat Y sama dengan 6T kuadrat. Nah, lagi-lagi langkah pertama apa? Identifikasi dulu gitu ya. Nah, ini gue pindahin lagi nih yang ini nih. Ini benar-benar krusial dan perlu diingat ya. Sebenarnya apa ya? Di itu tuh di kalkulus tuh ya ingat aja aturan pentingnya gitu, dan terus ya latihan aja gitu ya. Nah, perhatikan dy per dx. Oke, ini udah ada bentuknya nih, tapi dalam t ya si x-nya. Nah, 3t kuadrat kali y. Nah, y-nya yang ini berarti sisanya pt gitu ya. Berarti ini pt nih 3t kuadrat gitu ya. Qt itu 6t kuadrat. Ya, udah dapat semua tuh. Ya udah. Ingat, kalau misalnya dia non homogen, apa yang kita lakukan? Kalau non homogen, cari aja faktor integrasinya ya. Faktor integrasinya IT itu apa rumusnya tadi? E integral PT DT. Nah, itu dia. PT-nya udah jelas nih yang ini nih, gitu ya. Ya udah, kita peroleh nih. E integral dari 3T kuadrat DT. Nah, maka itu kalau kita integral gimana tuh? Integral 3T kuadrat DT, ingat ya, 3-nya keluarin aja dulu ya. Nah, T kuadrat kalau diintegralin berarti kan sepertiga T pangkat 3 plus C, gitu kan? Coret. Nah, gitu. Ingat ya, bahwa ya tambah-tambah 1 ya.
T 2 tambah 1 per 2 tambah 1. Kayak gitu ya. Oke. Ya gue harap yang ini udah bisa lancar ya. Kalau belum ya coba sebelum masuk ke sini ya dicoba di review lagi kayak gitu. Nah, coba kita lanjut. Berarti tadi kita tahu nih hasilnya T pangkat 3 plus C ya. E pangkat T pangkat pangkat T pangkat 3 plus C kayak gitu. Ya. Oh, atau enggak kalau di sini ya kita nggak perlu tulis plus C ya, karena nanti kenapa? Karena nanti ya bakal C-nya bakal muncul di sini juga gitu. Ya. Jadi nggak usah terlalu dipikirin ya. Oke. Nah, ya udah langkah selanjutnya gimana gitu kan. Nah, caranya itu seperti yang gue bilang tadi, itu kita bisa sebenarnya masukin ke rumus. Ada salah satu rumus lagi. Cuman di sini gue lihat di kurikulum dia caranya unik. Dia ngaliin dengan uh, ke kedua ruas ya, ke persamaannya. Jadi gini, DY per DT dikalikan dengan E pangkat T pangkat 3 tambah ya, tambah 3T kuadrat dikalikan E pangkat T pangkat 3Y. Nah, ini menarik. Sama dengan 6T kuadrat kali E pangkat T pangkat 3. Nah, sekarang gue mau coba liatin apa yang unik di sini. Nah, cara yang sangat menarik, itu lihat nih. Ini kan bentuk apa sih? Nah, DY per DT itu kan turunan dari si Y, oke. E pangkat T pangkat 3 ya anggaplah suatu fungsi apa gitu ya. Nah, yang ini apa sih? Ini kan turunan dari ini, ya nggak? Coba, kalau misalnya kita turunin ini kan ya berarti dirinya dulu, baru itunya ya, si pangkatnya, 3T kuadrat aturan rantai. Nah, berarti artinya ini fungsi nih. Ini turunannya. Ini turunannya, ini fungsinya. Nah, ingat gak itu apa? Kalau belum ingat, gue coba ingatin. Kalau ada kita punya turunan gini, U dikali V terus diturunin, apa sih yang terjadi? U-nya diturunin dikali V ditambah U-nya dikalikan V yang diturunin. Gitu kan? Nah, perhatikan. Di sini kita lihat ya. U diturunin. Oh, ini. V-nya masih normal. U-nya wah, udah normal nih dia nih. Turunan V-nya, oh yang ini nih. Turunan dari ini. Bener kan? Artinya apa? Artinya kita bisa tulis ini sebagai ini gitu ya. Jadi turunan dari U dikali V gitu. Nah, gue coba tulis. Ini gue pindahin dulu ke atas. Gue bisa tulis jadi U-nya kan berarti tadi yang mana? U-nya Y, V-nya ini gitu kan. Nah, berarti gue peroleh nih. U dikalikan V, E pangkat T pangkat 3. Nah, ini diturunin. Ya udah tulis aja D per DT dari ini. Kayak gitu. Sama dengan 6T kuadrat dikalikan E pangkat T pangkat 3. Kayak gitu. Gitu ya. Oke. Nah, ini. Menarik ya. Gue suka nih. Nah, habis itu gimana? Ya, kita bisa integralin aja nih, boy. Nah, sip. Kita integralin, ya. Atau enggak, sebelum kita integralin, kita bisa gini. Wait. Jadi gini ya. Gimana, Chan? Sebelum kita integralin, kayaknya kita bisa pindahin si DT ke sana dulu. Coba. Berarti kita peroleh D dari Y E T pangkat 3 ya sama dengan ya
6T kuadrat kali E pangkat T pangkat 3 dari DT. Nah, ini baru yang kita integralin ya. Integralin. Nah, kita peroleh kayak gimana? Nah, integral dari turunan ini. Ya pasti kan apa, integral itu kan anti turunan. Berarti kalau ini udah diturunin, kalau diintegralin berarti ya dia si ini gitu kan. Ya enggak? Jadi kan ceritanya ada fungsi ini nih. Dia diturunin sama si operator D, sama si D. Terus udah diturunin adalah hasil integralnya. Yang pasti bukan ini ya. Ini kan fungsi yang diturunin. Adalah. Terus diintegralin lagi, ya balik lagi jadi fungsi awalnya. Bener nggak? Nah, kayak gitu ya. Artinya ya udah bisa kita tulis Y kali E pangkat kali Y kali E pangkat T pangkat 3. Wah, belibet pisan. Gila. Nah, terus gimana nih? Nah, ini yang menarik lagi nih. Yang ini, itu si 6-nya bisa gua pecah ke sana. Bisa gua pisah keluar. Jadi 6 kali integral dari E pangkat T pangkat 3. Gua tulis ulang ya. Gua susun ulang. T kuadrat dt. Nah, ini. Ya. Tadi kita tahu bahwa apa? Kalau misalnya kita turunin ya. Turunan dari E pangkat T pangkat 3 itu apa sih? Kita tahu E pangkat T pangkat 3 dikalikan 3T kuadrat dt. Benar nggak? Nah, sekarang perhatikan nih. Ini bentuknya ada yang sama. Set T kuadrat. Tapi si 3-nya doang kan yang kurang. Gitu. Nah, ini sebenarnya bisa kita selesaiin pakai metode substitusi ya. Biar nggak bingung, gue buat ulang ya. Nah, misal U-nya sama dengan E pangkat... Wah, baterai gue. Sebentar. Bentar ya. Baterainya habis. Padahal dikit lagi ya. Videonya jadi lama nih. Set. Nah, coba. E pangkat T pangkat 3. Nah, kalau gue turunin, ini pakai metode substitusi ya. Nah, ini jadi E pangkat T pangkat 3 kali 3T kuadrat dt. Nah, terus perhatikan nih, bahwa ini ada yang mirip bentuknya kan? Ini sama ini. Gitu. Nah, si 3-nya gue pindah aja ke sana. Kalau gue peroleh du per 3 sama dengan E pangkat T pangkat 3T kuadrat dt. Nah, teman-teman. Ini sangat menarik. Perhatikan. Ini sama dengan ini. Artinya apa? Bisa gue gantiin sama ini. Kayak begitu. Nah, cakep. Ya udah. Gua ganti aja ya. Gue tukar aja. Y kali E pangkat T pangkat 3 sama dengan 6 dikali. Nah, itu dia. Du per 3. Berarti kan ya integral dari du per 3 gitu ya. Nah, maka 3-nya bisa keluar sebenarnya kan ya. Jadi ye pangkat T pangkat 3. 6 bagi 3, 2. Integral dari du. Nah, lagi-lagi ingat kayak tadi. Ini U-nya itu fungsi diturunin. Terus diintegralin lagi. Ya jadi U kayak gitu. Jadi U. Nah, dan U-nya itu tadi apa? Yang udah kita misalin. E pangkat T pangkat 3. E pangkat T pangkat 3 plus. Wah, sorry. Ini nanti bikin bingung. Wah, ribet ya. Nah. E pangkat T pangkat 3 plus C. Kayak gitu. Nah, ya udah. Selebihnya gimana? Ya, selebihnya berarti tinggal rapin aja. Y sama dengan... Nah, ini kedua ruas kita bagi E pangkat T pangkat 3 ya. Jadi, wah, ini sebenarnya gue tulis di kiri ya. Jangan pusing. Y sama dengan Y pangkat T pangkat 3 sama dengan 2E T pangkat 3 plus C gitu ya. Terus, gua bagikan dengan E pangkat T pangkat 3. Jadi Y sama dengan 2E T pangkat 3 berarti kan 2 ya. Si E pangkat T pangkat 3-nya habis tambah
C kali E pangkat T pangkat minus 3. Minus T pangkat 3, sorry. Minus T pangkat 3. Kayak gitu. Ini pusing ya. Gini aja deh. C per T pangkat 3. Kayak gitu. Gitu ya. Nah, dari sini kita peroleh hasilnya bahwa ini merupakan apa? Solusi apa? Solusi umum. Ya, ini disebut dengan solusi umum. Nah, gue mungkin mau ngebahas sedikit rumus yang tadi dari awal sering gue mention gitu ya. Nah, jadi ada sebuah rumus. Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan modelan dy per dx ya, bentuk umum ya yang non homogen, ypx sama dengan qx. Nah, dengan lu bakal peroleh ix-nya ya. Kita bisa cari solusi umumnya langsung ya. Dengan cara gimana? 1 per ix dikalikan dengan integral dari ix dikali qx ditambahkan c. Nah, kayak gini. Gitu. Nah, sekarang mari kita coba cek ya. Kita coba cek. IX-nya tadi kan di soal sebelumnya kita peroleh E pangkat T pangkat 3. Berarti 1 per E pangkat T pangkat 3 kali integral dari IX. IX-nya tadi apa? E pangkat T pangkat 3 juga. QX-nya apa? QX-nya tadi ini ya. 6T kuadrat. Gitu. 6T kuadrat. Kuadrat nanti ditambahkan C. Nah, gitu. Set. Nah, maka di sini kita peroleh gimana? Kita peroleh wait. Nah, kita peroleh 1/e pangkat T pangkat 3 dalam kurung. Nah, ini kita integralin dulu nih. Oh iya, sorry. Nih, gue lupa dt ya. dt. Nah, ini jangan bingung, ini IT bisa juga dalam IT ya, QT juga. Ya. Nah, itu kalau kita integralin jadi apa? Nah, ingat dulu bahwa ini tadi hasil turunan dari apa? Turunan dari? Nah, kita coba ingat ya. Tadi, kalau misalnya kita misalin U sama dengan E pangkat T pangkat 3, DU sama dengan E pangkat T pangkat 3 kali 3T kuadrat DT. Nah, lihat di sini, yang ada 6T kuadrat. Tapi, never mind gitu ya. Si 6 ini, itu bisa kita pecahkan jadi 3 kali 2 gitu ya. Ya enggak? Jadi integral E pangkat T pangkat 3 kali 3. Habis lagi baterainya. Kali 3 kali 2 gitu ya. Kali 3 kali 2. Nih. Kali 3 kali 2 T kuadrat DT. Terus plus C. Nah, lihat nih. Yang 2 itu gua tendang keluar. Jadi gua peroleh 1/e pangkat T pangkat 3 dikalikan dengan 2 kali integral E pangkat T pangkat 3 T kuadrat 3T kuadrat DT plus C gitu ya. Nah, lihat nih. Ini apa? Turunan dari U. Artinya turunan dari U diintegralin jadi U itu sendiri jadi ini. Nah, lu peroleh deh 1/e pangkat T pangkat 3 kali 2E T pangkat 3 plus C, kayak gitu. Nah, baru kita sederhanain aja, yaitu tinggal dibagi. Jadi nah ini dibagikan dengan ini ya, E ininya itu bakal habis, jadi sisa 2 doang. Nah, terus C-nya juga, C-nya dibagikan dengan ini, ya udah plus C per E pangkat T pangkat 3. Nah, lihat, Y sama dengan 2 tambah C per E pangkat T pangkat 3. Ini adalah solusi umum. Kita lihat apakah sama kayak tadi? Set. Persis sama. Gitu ya. Wah, ini gue salah lagi nih. Sorry ya. Nah, nih.
pangkat T pangkat 3. Nah, maklum banyak salah hitung. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi sama. Jadi sebenarnya ada rumusnya juga, lebih mudah. Cuman sebenarnya kalau kalian juga udah khatam ya, ngemanipulasi kayak gini ya tanpa rumus itu, ngafal rumus itu bisa juga. Dan gua nggak tahu apakah di pengerjaan kalian itu wajib wajib dikerjain pakai rumus, pakai rumus saya dengan manipulasi, atau boleh pakai rumus tadi gitu ya. Mungkin sekian materi dari gua ya, eh, sebagai tutor sebaya matematika mengulang gitu ya. Dan gue harap semoga bisa membantu pemahaman dalam mengerjakan soal persamaan diferensial linear order 1. Dan tentu ini cuma cara ngitungnya doang, soalnya itu bakal bermacam-macam ya, lebih ke aplikasi biasanya ya, kayak kemarin tuh yang tangki bocor, larutan garam segala macam. Itu sebenarnya lebih ke pemodelannya, cuman materi persamaan diferensial linear order satunya ya ini doang gitu ya. Jadi teman-teman anggap ini kayak tools ya, terus teman-teman bakal menyelam ke berbagai soal aplikasi dan gimana cara akhirnya teman-teman ngemodelin masalah itu akhirnya diselesain pakai tools ini kayak gitu. Yang penting toolsnya kayak gini doang ya, kalau teman-teman khatam pasti bisa. Kayak gitu. Mungkin sekian dari gua, Concern After. Kalau ada apa-apa langsung kontak aja di grup atau PC. Terima kasih.